dalam kondisi seperti apakah istri saya boleh pergi safar tanpa ada mahram? Tentu kalau antum bisa temenin, gitu kan? Ditemenin istri itu. Kecuali darurat sekali. Ini harus keluar kota, safar, jarak safar. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, saya sudah pernah jelaskan perselisihan ulama dalam masalah ini. Hadisnya adalah tidak layak bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir safar, perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Kalimat sehari semalamnya diperselisihkan oleh para ulama nih. Sehari semalam ini apa yang dimaksud? Apakah sehari semalam tolok ukurnya hari di zaman Nabi SAW, atau sehari semalam itu memang lafadz letterletnya 24 jam itu, gitu kan? Nah, pendapat pertama mengatakan ini harus dilihat dari zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW misalnya Mekah sama Madinah jaraknya 3 hari perjalanan kuda, gitu kan? Nah, kalau 400 kilo dibagi 3 hari berarti sekitar 130 kiloan. Berarti kalau dalam pendapat ini dikatakan jarak 130 kilo sudah tidak boleh wanita safar tanpa mahram, kan itu. Pendapat kedua mengatakan tidak, kita berpegang pada lafadznya sehari semalam, tidak dilihat lagi jarak jauhnya. Sehari semalam, apakah perjalanannya sehari semalam atau tidak, gitu. Dan yang dimaksud dibutuhkan mahram adalah perjalanannya, tiba di lokasi sudah tidak butuh mahram lagi. Jakarta Surabaya butuh mahram misalnya ya, perjalanannya tiba Surabaya sudah nggak butuh mahram, suaminya udah boleh kembali, sudah sampai pada tujuan. Jadi perjalanan yang dimaksud, gitu kan. Nah, ini kita lihat sekarang kecenderungan kita melihat di mana ini secara ilmiah. Seperti sekarang misalnya ulama fikih sepakat mengatakan wanita disuruh ada mahramnya pada saat safar itu karena keamanan, gitu kan, takut diganggu. Zaman sekarang dan berapa hari lagi ini akan diresmikan oleh kerajaan Saudi perjalanan Madinah Mekah dengan kereta api baru 90 menit. Yang dulu orang tempuh 6 jam pakai bus, sekarang sudah lebih canggih 90 menit. Bukan mustahil 10-20 tahun ke depan itu mungkin cuma setengah jam. Bukan mustahil, sebab kemarin kerajaan Saudi sempat negosiasi sama Jepang. Salah satu kereta yang sempat ditawar itu ada buatan Jepang yang terbaru 400 kilo 20 menit, sama dengan pesawat kecepatannya. Itu bukan mustahil 10-20 tahun lagi dipakai, gitu kan. Berarti jarak yang dulunya dari zaman Nabi SAW 3 hari 3 malam ditempuh dalam 20 menit nanti itu. Apakah perempuan butuh mahram? Nah, di sini memahami fikihnya, bagaimana kita jeli dalam menangkap ini. Dilihat jalur keamanan, aman gak dia? Sekarang perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya di pesawat, aman gak dia di pesawat? Menurut saya aman, saya pribadi melihat aman. Kalau ada yang ganggu satu pesawat keroyokin, gitu kan, nggak mungkin. Atau ada yang ganggu dia di sebelahnya, dia tinggal bilang sama pramugara itu, pramugaranya langsung diamankan tuh, gitu kan, nggak mungkin. Orang tidak mungkin mengganggu, berarti keamanan ada. Tinggal dilihat jaraknya sehari semalam nggak, kurang ya sudah, berarti masuk dalam pendapat kedua membolehkan. Tapi di sini tentu kita saling menghormati pendapat ya. Saya sudah bilang tradisi saya dalam pengajian, saya coba mengangkat kalau ada khilaf di antara ulama supaya lebih difahamin. Karena bukan mustahil, berapa kali banyak ditemukan fatwa yang keluar dalam fikih itu ternyata 10-20 tahun lagi berubah, gitu kan. Malah sefaham dengan yang pernah dia selisihi 20 tahun yang lalu. Karena ternyata dengan berkembangnya zaman ternyata ini yang lebih cocok, gitu kan. Sering kali begitu. Maka kita jangan buru-buru untuk menyalahkan pendapat yang ada selama ada dalil. Karena ini dalilnya satu nih, dalilnya hadis tadi, sehari semalam tanpa mahram, kan gitu. Itu dalilnya yang dibahaskan. Tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab diharamkannya perempuan bepergian sendirian. Sebelum mendengar ini, sebelum kita lanjutkan, wahai para wanita, siapkan dengan hati yang insyaf, siapkan dengan hati yang baik, dan baca dengan hati yang faham makna kasih sayang dan cinta. Jangan membaca riwayat-riwayat seperti ini dengan hati yang gak kenal Nabi. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Nabi sangat sayang kepada kaum wanita. Nabi sangat sayang dengan kaum wanita. Jadi Nabi tidak ingin wanita itu terganggu. Dan Nabi berucap dengan wahyu, tidak ingin ada wanita terzalimi. Sehingga banyak hal itu wanita tidak bisa menjalankan sendiri, harus dibantu oleh orang lain demi keamanan, termasuk di dalam bepergian.
Jangan membaca ini dengan kacamatanya orang kafir sana. Orang kafir tuh ada orang talis dan sebagainya, termasuk orang Islam yang terpengaruh dengan mereka. Suatu ketika ada sebuah kisah, seorang ibunya ini, semoga Allah mengampuninya, kita di sebuah acara begitu, dia adalah seorang aktivis tentang berbicara perempuan, meremehkan riwayat-riwayat semacam ini. Memang apaan sih? Sampai dengan saya itu pulang pergi Jakarta tidak sama teman, tenang saja, nggak ada masalah kok. Waduh, Nabi diajak ini, Nabi direndahkan. Kalau orang seperti itu perlu juga kita kasih pendidikan, kita cubit sedikit, bukan cubit beneran ya. Akhirnya dalam perbincangan kami saya sampaikan, pas waktu ada kamera juga. Saya bilang ke orang kamera, saya minta tolong kepada tukang kamera suatu ketika, Anda bandingkan dua model manusia, kira-kira yang ajib, yang asik yang mana? Ada seorang perempuan bepergian dari Jakarta, Surabaya, Jakarta, lihat dia berangkat sendirian, dia ngantri beli tiket sendirian, bawa tas sendirian, syuting waktu mau masuk ke toilet bingung naruh tasnya di mana, masuk kereta kemudian ngangkat tasnya seperti apa, terus dan seterusnya sampai akhir, sampai Jakarta syuting. Satu lagi ada seorang wanita, Masya Allah, suaminya bilang, "Mah tunggu di sini, saya yang beli tiket mah." Mau ke toilet mah, tas nanti saya pegang, Masya Allah. Saya itu dibonceng lagi, mau naik kereta satu, hati-hati mah, Allah, duduk Mas, naik tas diangkat, syuting sampai akhir, paparkan di sini, kira-kira enakan yang pertama, yang kedua, kompak semua ngomong yang kedua, malulah dia. Makanya jangan main-main dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lebih indah dihantarkan di ini, bukan merendahkan. Sebagaimana kok perempuan kemana-mana dikawal, kayak apa, mau ngapain saja. Wong Ratu Elizabeth ya, itu keluar Elizabeth, saya tidak kenal. Nah, Elizabeth masuk di sini, tidak tahu Ratu, saya ngerti. Itu saja keluar kawal biar apa? Aman. Yang ngawal belum tentu bisa dipercaya, tapi ini suaminya yang disuruh mengawal seorang wanita, bukan asal orang, yang dia ada hubungan darah, punya kasih sayang khusus, bapaknya, anaknya, saudaranya, itu pengawalnya. Dan wajib bagi suami nemani, diwajibkan suami nemani tuh. Lah begini kok nggak paham para wanita ini, otakmu di mana? Saya mau begitu. Ini kan makna sebuah kemuliaan yang harus dipahami bagi seorang wanita. Kalau baca hadis ini, hati benci betul baca hadis begini, wah ya haram. Loh, tidak beda dengan makna penjagaan, kamu tidak boleh keluar karena berbahaya di sana. Baik, baru nanti setelah itu kita akan selentrehkan tentang hukum fikih di dalam hal ini. Kita baca hadis Nabi, punya gambaran ya. Jadi aturan yang dihadirkan Nabi demi memuliakan wanita dan supaya tidak ada mengganggu. Kalau ada wanita diperkosa, tidak ada wanita diperkosa di saat dia sama bapaknya, sama saudaranya. Kapan dia periksa? Di saat dia jalan undul-undul sendiri tuh. Coba, syariat Islam adalah indah, memuliakan wanita. Hei wanita, sadari makna ini. Kalau anda ingin mulia, dengar syariat Nabi SAW. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak halal, enggak boleh bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang punya iman kepada Allah dan hari akhir. La yahillu, tidak boleh, dan maknanya juga tidak akan bisa wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh dan tidak akan bisa, karena imannya yang menghalangi dia untuk melanggar. Tusafiru masirata yaumin wa lailatin, melakukan satu perjalanan, di perjalanan sehari semalam. Ini ada 3 riwayat. Riwayat ini sehari semalam, riwayat lain 2 hari 2 malam, riwayat lain 3 hari 3 malam. Para ulama pensyarah ahli hadis mengatakan bukan masalah harinya, tapi yang dibahas masalah bepergiannya sendiri, bukan harinya. Sebab yang tanya berbeda, gimana Rasulullah ada orang pergi sehari semalam? Enggak boleh. 2 hari 2 malam? Enggak boleh sendirian. 3 hari 3 malam? Enggak boleh sendirian.
kuncinya adalah di bepergiannya, bukan hitungan harinya. Biarpun setelah itu ulama nanti menjelaskan tentang batasan masafah, jarak tempuh, misalnya 2 marhalah dan sebagainya, itu adalah penjelasannya digabungkan antara hadis disimpulkan oleh para ulama. Ini kalau baca hadis bukan 1 hari semalam itu saja. Perjalanan apa itu? Kalau pesawat Amerika PP, bukan, nanti ada onta atau bagaimana, nanti ulama yang ngukur nanti. Ini adalah hitungan zaman dulu. Perjalanan seperti apa sehari semalam itu berapa? Sehari semalam kurang lebihnya adalah, kalau perjalanan onta adalah berapa, 50 kilo, 40 kilo. Ini dihitung oleh ulama nanti, dikira-kira. Tidak bisa seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan lebih dari sehari semalam, maksudnya perjalanan jauh gitu saja. Kita tidak pakai sehari semalamnya karena nanti ada riwayat lain. Melakukan perjalanan jauh illa ma'adhi mahramin 'alaiha, kecuali dengan orang yang punya kecuali dengan mahram kepadanya. Mahram bukan muhrim. Ini kan salah kaprah dalam berbahasa. Orang yang lain dari Anda adalah orang yang bukan mahram, bukan muhrim. Mahram, kalau muhrim orang naik haji sama umrah, namanya muhrim. Tapi kalau ini bukan mahram saya, mahram, ra-nya di fathah. Mahram adalah haram, untuk haram. Kalau saudaraku namanya mahram saya, ibuku mahramku, adik perempuanku mahramku, anak perempuan mahramku. Mahram artinya haram dinikah. Orang lain bukan mahram karena tidak haram dinikah.